Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada angka penyebutnya. Operasi hitung pecahan biasa. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Proses pengerjaan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa hampir sama. Oleh karena itu, di sini sengaja saya buat menjadi satu pokok bahasan. Langkah pertama, kita perhatikan dulu semua penyebut dari masing-masing bilangan pecahan yang akan kita kerjakan, apakah sama atau berbeda. Contoh, bila semua penyebut sama, maka kita tinggal mengerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya ditulis sama dengan semua penyebut pada soal, atau yang semuanya sudah sama tersebut. Contoh, bila penyebutnya tidak sama, maka harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya dengan mengganti semua penyebut dengan satu bilangan yang sama, yaitu KPK dari semua penyebut pada soal, agar masing-masing pecahan nilainya tetap sama walaupun penyebutnya sudah diganti. Maka pembilangnya juga harus diganti dengan nilai yang sesuai. Cara menentukan nilai pembilang baru adalah penyebut baru KPK dibagi penyebut asal soal, kemudian dikalikan dengan pembilang asal. Contoh, perkalian pecahan biasa pada operasi hitung pecahan biasa, yaitu perkalian jauh lebih mudah daripada pengerjaan operasi penjumlahan atau pengurangan, karena pada perkalian tidak perlu menyamakan penyebut. Penyebut beda atau sama tidak perlu diubah-ubah, langsung dihitung. Caranya sangat efisien, yaitu pembilang kali pembilang sama dengan pembilang. Penyebut kali penyebut sama dengan penyebut. Hasil itu masih harus disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB dari keduanya. FPB dari 90 dan 180 adalah 90 sebagai berikut. Pembagian pecahan biasa. Operasi hitung pembagian pecahan biasa pada akhirnya akan sama dengan operasi perkalian pecahan biasa. Tidak perlu menyamakan penyebut. Penyebut beda atau sama tidak perlu diubah-ubah, langsung saja dihitung. Hanya saja harus ada sedikit awalan yang mesti dilalui. Karena pada hakikatnya pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Maka kita balik saja pembagian itu menjadi perkalian dengan syarat pecahan pembagi juga harus dibalik antara pembilang dan penyebutnya. Perhatikan contoh berikut. Untuk operasi hitung pembagian pecahan biasa pada tingkatan peserta didik yang lebih tinggi, biasanya cukup menggunakan istilah sebagai berikut. Pembilang kali penyebut sama dengan pembilang. Penyebut kali pembilang sama dengan penyebut. Intinya pecahan biasa adalah pecahan yang penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Seperti contoh, misalnya 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, dan lain-lain. Yang contoh negatif, misalnya minus 1/2, contoh negatif. Misalnya minus 1/2, minus 1/3, minus 2/3, minus 1/4, dan lainnya. Dan contoh dengan elemen negatif. Misalnya 1/-3 adalah pecahan biasa, sama dengan
adalah pecahan biasa, maka harus kita keluarkan nilai negatifnya. Misalnya 1/-3 sama dengan -1/3. Jadi penyebut lebih besar dari pembilang. Jadinya yaitu 3 lebih besar dari 1. Yang contoh kedua, -2/3, 2/-4, -3/-5 adalah pecahan biasa. Maka yang harus kita lakukan adalah keluarkan angka negatifnya, nilai negatifnya. Masing-masing jadinya mempunyai bentuk -2/3, -2/4, dan -3/5. Jadi hasilnya pembilang 3 lebih besar dari penyebut 2. Pembilang 4 lebih besar dari penyebut 2. Pembilang 5 lebih besar dari penyebut 3. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pecahan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu akan melanjutkan penjelasan. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan mengenai pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Contohnya itu seperti 0,4, 0,90, 1,250. Itu merupakan contoh-contoh dari pecahan desimal. Bagaimana cara membandingkan pecahan desimal? Sebelumnya kita harus mengetahui apa saja yang menjadi simbol dalam perbandingan pecahan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada contoh soal, alangkah baiknya kita mengingat kembali bagaimana simbol-simbol dari perbandingan pecahan. Nah, simbol-simbol dari membandingkan pecahan yaitu seperti ini. Tanda yang pertama seperti ini menandakan ini lebih besar. Tanda yang kedua seperti ini, kemudian ini menandakan lebih kecil. Dan tanda yang ketiga yaitu sama dengan. Berikut contoh soal yang telah ibu buat mengenai perbandingan pecahan desimal. 1,249 dengan 1,350. Bagaimana cara membandingkannya? Baiklah, di sini ibu akan menjelaskannya. Dalam membandingkan pecahan, hal yang pertama sekali harus dilihat itu yaitu angka pertama pada setiap bilangan. Kenapa angka pertama? Karena angka pertama setiap bilangan itu menentukan apakah dia itu nilainya lebih besar atau lebih kecil. Nah, jika seperti contoh yang ibu buat ini, kan dia 1, kemudian ini 1, juga. Nah, karena sama-sama 1, maka tidak bisa kita bandingkan. Maka yang kita bandingkan yaitu angka pertama pada bilangan. Seperti ini, 2, kemudian di sini 3. Nah, dari sini saja sudah terlihat bahwa angka 3 jauh lebih besar daripada angka 2. Maka jawabannya 1,249 lebih kecil daripada 1,350. Nah, masuk ke contoh kedua. 2,119 dengan 2,115. Kita bandingkan angka pertamanya, 2 dengan 2 berarti sama, tidak bisa dibandingkan. Kemudian kita bandingkan angka keduanya. Angka keduanya juga sama-sama angka 1. Angka ketiganya kita bandingkan, angka ketiganya juga sama-sama 1. Maka angka keempat pada bilangan ini kita bandingkan, angka 9 dengan 5. Nah, dari perbandingan angka 9 dengan 5 kita sudah mengetahui bahwa 2,119 lebih besar daripada 2,115.
Begitulah seterusnya. Dalam hal perbandingan pecahan, jika angka pertama dan kedua atau bahkan ketiga angkanya itu sama, maka kita bandingkan angka selanjutnya. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.